Halo Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida. Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita dan jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tidak semudah membicarakannya. Persatuan dan kesatuan jelas sulit dipraktekkan. Mengapa? Karena kita semua memiliki cara pandang dan keinginan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan gereja. Dalam sejarahnya terbukti gereja banyak sekali mengalami perpecahan, perbedaan dogma, liturgi, dan praktek-praktek kesalehan seringkali menjadi alasan untuk perpecahan itu. Apakah benar hanya dogma liturgi atau praktek kesalehan yang menjadi sumber perpecahan? Kalau kita telisik lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa sumber utama perpecahan itu adalah egosentrisme, pengutamaan diri, kelompok,
dan golongannya. Tema khotbah hari ini dipersatukan dalam sang pokok anggur. Mengingatkan kita kembali bahwa seharusnya kita sadar kita tumbuh dalam batang dan pokok anggur yang sama, yakni Yesus Kristus. Seharusnya perasaan sehati, sejiwa dan sepikir itu menjadi kenyataan. Kita tidak perlu saling mempertentangkan, melainkan penuh semangat persatuan. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 191 bait 1 sampai dengan 3. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Tidak dipungkiri, kita sering menganggap diri kita paling benar. Dengan demikian kita cenderung memandang sepele sekelompok atau orang yang berbeda pandangan dengan kita. Tidak kecuali sesama Kristen, kita saling menunjuk yang lain. Itu dengan sebelah mata. Kita sulit bekerja sama sebagai tubuh Kristus. Sikap dan praktek hidup yang egosi membuat kita hanya mementingkan diri sendiri, gereja sendiri dan orang-orang yang dalam kelompok kita. Kita tidak menyadari bahwa karya Kristus begitu luas dan dilakukan oleh banyak orang, banyak kelompok. Ketika kita mementingkan diri sendiri, pasti ada pihak atau orang lain yang terluka. Kita tidak mencerminkan karakter Tuhan Yesus yang berkorban sebagai semua orang tanpa dibatasi oleh sikap egoisme. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa-dosa kita secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk mampu tumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dan menghasilkan karya nyata sebagai tubuh dalam mengasihi sesama. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Terdapat dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 265 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dari minggu-minggu belakangan ini kami terus menyaksikan Engkau yang menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitan. Engkau meneguhkan mereka agar mereka dapat bersatu untuk menyaksikan melanjutkan karya Kristus di bumi ini. Demikian pula kiranya Engkau menolong kami belajar untuk menghayati penampakan Kristus, lalu kemudian kami juga menyiapkan diri kami untuk boleh menyaksikan karya Kristus itu. Tuhan tolong dalam pembacaan firman-Mu pada saat ini, Roh Kudus bekerja supaya kami memahami, mengertinya, dan tentunya Roh Kudus juga yang akan menolong kami memampukannya untuk mewujudkan firman itu dalam sikap hidup kami sehari-hari. Tuhan sertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang ke-44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang telah mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat
bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Dia sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Dia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel. Dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur, bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan membaca bagian dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersatukan dalam Al-Qur'an. Itulah tema khotbah pada hari ini. Dipersatukan, saudara-saudara, gampang kita untuk bicara, tetapi sulit untuk kita wujudkan.
Di dalam kata pembuka tadi, Pak Yakub mengatakan bahwa karena kita punya ego masing-masing. Dan seringkali kita egois, hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Mari kita pada saat ini belajar dari firman Tuhan yang tadi kita dengar. Saudara, seorang yang bernama Niccolo Machiavelli, orang ini tentu adalah orang yang ahli. Ia pada zamannya merupakan seorang pemikir. Dia mengajukan pertanyaan penting. Apakah lebih baik dicintai atau ditakuti? Lebih baik dicintai atau ditakuti atau disegani? Setiap orang tentunya ingin kedua-duanya. Ingin dicintai, ingin disayang, sekaligus juga disegani, ditakuti. Namun jika tidak boleh memilih keduanya, jauh lebih baik mana dicintai atau ditakuti? Machiavelli menjawab, alangkah lebih baik ditakuti ketimbang dicintai. Kok saya jadi berpikir apa betul begitu ya? Bukankah lebih enak dicintai? Tapi tunggu dulu. Dia punya argumen. Mengapa Machiavelli mengatakan demikian? Ia berpendapat bahwa manusia itu katanya mudah berubah sikap. Manusia itu sering pelin-pelan, pelintat-pelintut katanya. Penipu, pembohong, penakut dan rakus, egois. Ia juga tidak percaya kepada kekuatan cinta. Jadi saya bisa memahami argumennya Machiavelli ini. Ya. Karena dia melihat sendiri bahwa manusia seperti tadi ungkapannya. Dia tidak percaya ada cinta yang tulus, yang sejati. Ia mengatakan cinta itu ikatan yang mudah putus. Maklum manusia itu lemah. Lemah dalam arti akan memutuskan ikatan cinta kalau menguntungkan dirinya. Tetapi rasa takut yang diperkuat dengan hukuman selalu efektif, katanya begitu. Saudara bisa merenungkan kembali ya perkataan ini. Ya bisa jadi. Di iklan surat kabar kita sering kali ada tertulis berita putus hubungan antara orang tua dan anak. Oleh karena egonya masing-masing. Putus hubungan suami istri. Putus persahabatan. Dan lain sebagainya. Kenapa ya? Karena semua penyebabnya adalah egoisme. Cinta mudah berubah. Machiavelli yakin rasa takut itu paralel dengan tidak adanya rasa benci. Kebencian bisa membunuh rasa takut dan melahirkan pemberontakan. Pernyataan Machiavelli ini didasarkan pada observasinya bahwa raja-raja yang melakukan hal-hal besar adalah mereka yang tahu bagaimana memberdayakan orang lain dengan lihai. Sebetulnya bukan memberdayakan, memperdayakan orang lain itu dengan lihai. Dan yang akhirnya menang terhadap mereka yang memegang kekuasaan itu. Saudara-saudara, akhirnya cinta itu bisa dikalahkan dengan tekanan-tekanan, kata dia. Saudara-saudara, berbeda dengan Machiavelli yang mengatakan tadi lebih baik katanya ditakuti.
Yang memilih ditakuti ketimbang dicintai. Yesus justru sebaliknya. Dia memilih menghidupi cinta kasih. Tepatnya cinta yang sungguh-sungguh, yang tulus, cinta yang tanpa syarat. Benar, manusia itu makhluk lemah yang mudah sekali berubah, mudah pelintat-pelintut, pelin-pelan, tidak jujur, mudah ingkar janji ketika menemukan hal yang lebih menarik, mudah berkhianat dan menyangkal. Yesus sangat tahu itu. Namun Yesus dapat membuktikan cinta itu di atas segala-galanya. Cinta itu justru memulihkan, meneguhkan, memberdayakan, dan membuat orang bebas mencintai tanpa tertekan. Yesus tidak hanya mengajarkan cinta kasih itu, Ia menghidupinya. Artinya menghidupinya, memperagakan cinta itu bukan teori saja, melainkan nyata dalam sikapnya. Karena cintanya, Ia memulihkan Petrus yang 3 kali menyangkal dirinya. Karena cintanya, di hadapannya tidak ada orang yang merasa dihakimi, dipersalahkan, dituduh. Alih-alih Ia memohon ampun kepada mereka yang menganiaya Dia. Jelas itu adalah cinta. Cinta yang mengalir dalam diri Yesus itu berasal dari sumber segala cinta yang baik, yaitu Bapaknya sendiri. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, sumber segala cinta kasih. Dari cinta kepada Bapaknya lahirlah yang namanya ketaatan, kepatuhan. Taat bukan karena takut dihukum, bukan itu. Taat bukan takut karena bayangan seperti gambaran Machiavelli tadi, bahwa penguasa menggunakan cara menekan supaya takut tidak ada pemberontakan, bukan itu. Yang melakukan segala sesuatu karena bayang-bayang takut dan hukuman, tidak sama sekali kita temukan dalam diri Yesus. Orang yang takut juga akan mengerjakan perintah, betul. Namun jelas tidak dilakukan dengan gembira, tidak dilakukan dengan sukacita. Anda tertekan, diperintahkan oleh atasan, diperintahkan oleh penguasa harus melakukan ini dan itu. Iya, Anda akan melakukannya. Mungkin tidak melawan, tapi di hatinya, di hati kita timbul kejengkelan. Sama sekali tidak ada rasa sukacita, apalagi gembira, senang melakukannya. Saudara-saudara, sebaliknya cinta akan mengerjakan apapun, bahkan rela menderita, namun tetap bersukacita. Anda sebagai seorang anak mencintai, mengasihi orang tua, Anda akan melakukan segala sesuatu, merawatnya, bukan dengan ngomel, tetapi dengan sukacita. Saudara-saudara, hubungan cinta yang mutual, artinya mutual, hubungan cinta yang berkualitas baik ini, seperti inilah yang ingin Yesus teruskan kepada para murid. Dia punya hubungan cinta yang sangat baik dengan Bapaknya, mengerti kehendak Bapa, lalu kemudian ia mencintainya, dan dengan itulah ia melakukan kehendak Bapa dengan sukacita, walau harus sengsara mati. Saudara-saudara, Yesus yang sebelumnya berbicara tentang pokok anggur, yang menginginkan para murid untuk tetap tinggal
dengannya supaya menghasilkan buah. Kini ia juga meneruskan untuk tinggal di dalamnya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pokok anggur. Punya ranting-ranting, ranting-ranting itu harus berbuah. Saudara-saudara, semula Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah. Tinggallah di dalam aku. Kini perintah itu diperjelas menjadi tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam cintaku. Kesatuan yang digambarkan dengan kesatuan pokok anggur dan ranting-rantingnya dalam Yohanes 15 ayat 1-8 ini kini disebut tinggal kesatuan itu adalah kesatuan di dalam kasih, di dalam cinta kasih. Para murid diminta untuk tinggal dalam kasihnya. Sama seperti Bapa telah mengasihi Yesus dan Yesus tahu betul bagaimana cinta yang seperti apa yang ia alami dengan Bapanya itu. Maka Yesus pun tinggal di dalam kasih Bapa itu. Demikianlah kasih di dalam Yesus itu mengalir kepada para muridnya. Para murid ini kemudian diundangnya untuk masuk dalam arus pusaran kasih yang terbangun, relasi yang baik yang terbangun antara anak yaitu Yesus Kristus dengan Bapaknya yang terjalin erat cinta kasihnya itu. Lalu Yesus mengajak, mari ada dalam cinta yang seperti ini. Yesus tidak egois, namun ia mengundang, melibatkan masuk dengan sengaja para murid untuk mengalami kasih yang dialaminya. Ada risiko, ada. Yesus tahu karakter manusia seperti yang diungkapkan Machiavelli itu. Tapi ia sengaja mari datang untuk mengalami kasih Bapa. Lalu bagaimana caranya? Caranya ialah dengan tinggal di dalam kasih Yesus itu sendiri. Tinggal dalam pokok anggur yang benar. Saudara-saudara, cinta kasih Yesus itu dikaitkan dengan melaksanakan perintah Yesus. Perintah Yesus dalam kerangka cinta kasih ini bukanlah seperti yang dibayangkan Machiavelli. Bukan karena tekanan orang melakukan kehendak Yesus. Bukan karena iming-iming sorga maka saudara dan saya melakukan kehendaknya. Bukan karena takut neraka kita melakukan apa yang Yesus inginkan. Tetapi harus disadari di sini ya. Setiap orang Kristen harus sadar betul. Justru energi, ya saya pakai istilah itu, energi atau nutrisi cinta yang mengalir dari pokok anggur itulah yang menghasilkan buah. Kemarin kita bicara pokok anggur, jadi ada nutrisi dari batang ini ke ranting-rantingnya. Ada makanan yang diserap dari akar ke batang ini, lalu kemudian menyebar. Dari situlah ranting-ranting akan berbuah. Jadi berbuah ini melakukan kehendak Bapa, kelihatan nyata. Saudara-saudara, sebagai pokok anggur menghasilkan buah, ini adalah keniscayaan, adalah dampak. Dampaknya memang begitu. Ketika menempel di pokok anggur, nutrisi dirawat dengan baik, lalu kemudian carang-carangnya dirawat pula dengan baik, maka buah itu adalah dampaknya, hasilnya. Ya, dampak karena ranting itu dialiri tadi oleh energi, oleh nutrisi, makanan, maka ia berbuah. Begitu juga kehidupan para murid yang dialiri ya oleh energi, oleh nutrisi cinta kasih dari Kristus, maka mestinya dampaknya akan menghasilkan buah.
Dalam hal ini buahnya adalah melakukan tugas atau perintah Yesus. Melaksanakan tugas atau perintah atas dasar dorongan cinta, bukan tekanan yang menakutkan. Ini akan sangat berbeda hasilnya. Nah, saudara-saudara, di dalam ketaatan untuk menyelesaikan tugas Bapaknya pada kehendak Allah itu, kasih Yesus kepada Allah itu menjadi sangat jelas, sangat nyata. Kasih para murid kepada Yesus juga akan menjadi nyata kalau mereka setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Saya membayangkan ketika Yesus mengatakan seperti ini, Yesus yang akan sebentar lagi kembali kepada Bapaknya, mengatakan supaya sukacitaku penuh tinggal di dalam para murid, dan sukacita para murid itu juga menjadi penuh. Apa artinya? Kesatuan kasih yang terbangun antara Bapa, Anak, dan para murid tidak hanya membawa sukacita bagi para murid itu sendiri, tetapi bagi Yesus sendiri. Sukacita itu berangkat karena cinta kasih. Cinta kasih itu memunculkan ketaatan pada firman yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Kasih yang mengalir dari Bapa itu yang diterima oleh Yesus sekarang dialirkan kepada para murid. Yesus yang adalah pokok anggur yang benar mengalirkan energi cinta kasih itu, cinta kasih Bapa. Murid-murid yang adalah ranting tumbuh dan dipersatukan dalam pokok anggur yang sama, yakni Yesus Kristus. Ada pokok anggur, ranting-ranting banyak tetap ada di dalam Kristus. Ialah yang menyatukan itu. Para murid masuk dalam kesatuan dengan Bapa dan Anak bukan karena jasa mereka sendiri. Kesatuan mereka dengan Bapa terjadi karena pokok anggur itu. Karena Yesus Kristus itu. Yesus memasukkan mereka ke dalamnya. Dengan demikian inisiatif datang dari Yesus sendiri. Ayat yang tadi kita baca mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau tidak dipanggil oleh Yesus, para murid tidak akan datang kepada Yesus. Dan tidak pula akan terhubung dengan cinta kasih Bapa. Mereka dipanggil Yesus untuk pergi sekarang dan menghasilkan buah. Buah inilah yang menjadi tanda bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Kesatuan dengan Yesus bukanlah kesatuan yang statis, melainkan kesatuan yang terus tumbuh dinamis. Membuat para murid itu bukan seperti robot yang diatur di program sedemikian rupa, melainkan dengan kreativitasnya mereka bergiat melakukan apa yang difirmankan oleh Yesus. Ini kan terbukti ya saudara-saudara. Kreativitas orang karena cinta itu bermacam-macam. Ada orang yang mengekspresikan cinta kepada Yesus itu melalui seni, melalui bangunan, melalui karya-karya lainnya. Saudara-saudara, kasih Yesus yang dinamis itu dan besar menjadi contoh atau role model. Kasih yang harus tumbuh di antara para murid, di antara Anda, di antara kita, saya semuanya. Kasih Yesus yang menyerahkan nyawanya itu adalah dasar bagi mereka. Satu terhadap yang lain. Hanya karena mereka hidup dalam kasih Yesuslah mereka dapat melakukan apa yang tampaknya oleh dunia ini mustahil. Mustahil seperti apa? Yaitu mengasihi tanpa syarat. Buat dunia mustahil. Ada kasih yang tanpa syarat. Kasih katanya terlalu komersil saat ini. Saudara-saudara, disinilah hal yang mustahil itu bisa terjadi. Murid-murid Yesus bisa mewujudkan kasih tanpa syarat dan dengan setulus-tulusnya. Bahkan rela kehilangan nyawa sekalipun. Kita yang terhubung oleh pemberitaan para murid dan kemudian menjadi percaya kepadanya adalah juga ranting-rantingnya. Jadi pokok anggur, ranting berbuah, lalu kemudian ranting lagi sampai kepada kita yang adalah rantingnya juga. Kita semua
dari berbagai bangsa, suku bangsa, ras, dan ragam yang lainnya juga telah dipersatukan di dalam sang pokok anggur. Oleh karenanya seharusnya kita merasakan aliran-aliran cinta kasih Allah itu dan kemudian berbuah pada waktunya. Saudara-saudara, marilah kita lihat kembali apakah kita betul-betul telah menghasilkan buah. Apakah kita betul-betul telah dipersatukan dalam sang pokok anggur itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengasihi Dia, menjadi saksinya, dan tentunya hidup dalam persekutuan yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Tadi kami mendengar bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Kristuslah yang menunjuk memilih kami untuk menjadi rantingnya yang terus menempel dan akhirnya berbuah. Tuhan tolong dalam hidup kami supaya menghasilkan buah-buah yang benar. Tuhan tolong supaya hidup kami ada dalam persekutuan persatuan yang indah, baik dengan Engkau maupun dengan sesama murid-murid Kristus yang lainnya. Janganlah menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai bahan untuk kami konflik, membanggakan diri, menilai yang lain rendah, melainkan sebagai kekayaan yang Tuhan berikan sehingga kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan berkati pada saat ini bangsa dan negara kami di dalam mengendalikan virus COVID-19 dan juga menangani bencana-bencana yang ada di berbagai tempat. Bapa di surga, tolong juga pada saat ini kesadaran kami masyarakat Indonesia untuk menahan diri. Memang benar pada saat ini mungkin di antara kami sudah sangat rindu untuk kami pulang kampung mudik, tapi biarlah ya Bapa, Tuhan juga yang menolong kami dalam kerinduan terhadap orang-orang yang dicintai itu. Kami juga melihat realita yang ada, yaitu untuk bisa mengendalikan laju dari penyebaran virus ini. Bapa di surga, tolong pemerintah bangsa dan negara kami supaya bertindak adil dan bijak, khususnya juga ketika menangani konflik-konflik di berbagai daerah yang pada saat ini juga tidak dipungkiri terus terjadi. Kami berdoa ya Bapa saat ini untuk gereja-gerejamu, untuk kami GKI Mangga Besar ini, biarlah kami bisa terus dapat mewujudkan pelayanan seperti yang Engkau inginkan. Sertai kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa saat ini
untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan jemaatmu di sini. Mereka yang sakit, yang usia lanjut, yang sangat terbatas dalam berbagai hal. Sertai ya Bapa, kuatkan iman mereka. Dan Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi yang sakit. Engkau juga yang menolong ketika kehidupan kami terpuruk dalam sisi ekonomi, keuangan kami. Biarlah Tuhan yang menolong untuk kami boleh menikmati rejeki berkat yang dari Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Berdasarkan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Melalui Mazmur syukur ini kita diingatkan bahwa memberikan persembahan dengan ungkapan syukur sejajar dengan hidup yang jujur. Tuhan menghendaki kita jujur. Jujur dalam menerima berkat-Nya dan jujur dalam memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Berangkat dari kehidupan yang seperti ini, Tuhan terus akan memperlihatkan karya keselamatannya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840 299340. Atau saudara dapat juga memasukkannya dalam amplop. Tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan. Kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja atau ke penata usaha melalui saudara Yuni. Mengiring persembahan ini, mari kita menyanyikan dari pujian PKJ 153 bait 1 sampai dengan 3. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan
selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Anak-Mu Yesus Kristus telah mengajarkan pengorbanan dalam kehidupannya untuk menebus dosa manusia. Biarlah kami juga dapat menirunya, menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, dan uang yang kami berikan sebagai wujud syukur ini biarlah Engkau berkenan menerimanya. Jadikanlah uang ini berguna untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita supaya tidak egois. Tuhan menghendaki kita tumbuh menghasilkan buah, sehati sepikir, bersatu dalam pokok anggur yang sama, yakni Yesus Kristus, untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada dunia ini. Marilah kita praktikkan hidup dalam persekutuan yang indah antar sesama umat Tuhan. Kita nyatakan Yesus di dunia yang penuh cemar ini. Mari kita berdiri, kita menyanyikan NKB 204 bait pertama sampai keempat, di dunia yang penuh cemar. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah ke dalam tugas dan tanggung jawab saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.